Gosip merger Goto dan Grab naik lagi nih ya. Sebenarnya berita ini sudah lama sih, dan saya nggak mau bahas gosip merger Goto Grab ini. Yang akan saya bahas adalah respon market terhadap saham-saham yang ada hubungannya dengan Goto. Ada setup menarik atau enggak gitu ya, atau mungkin bisa buat bekal fast trade besok pagi. Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Intraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini tutupan di 8391.24. Nggak terlalu berbeda dengan penutupan yang sebelumnya ya. Dan candlenya sih higher low, tapi tutup di bawah pembukaan, jadi candle dengan body. Bikin candle dengan body merah, meninggalkan shadow atas gitu ya. Ada peluang terkoreksi memang dalam waktu dekat ke depan, tapi koreksinya ya kira-kira area inilah ya, area 8354, 8350-an, 8290 tuh masih memungkinkan untuk jadi support gitu. Kita lihat lah ya dalam waktu dekat ke depan, mudah-mudahan bisa jadi support, jadi koreksinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dalam. Karena sampai sekarang ini belum ada tanda bearish reversal yang cukup signifikan yang terbentuk, jadi masih oke lah ya IHSG-nya. Mudah-mudahan masih enak dalam waktu dekat ke depan ini di tradingin saham-sahamnya, dan tetap stay safe, tetap waspada buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek ya. Trailing stop loss jangan lupa dipasang, take profit juga kalau perlu dipasang, jangan lupa jualan intinya, apalagi kalau udah cuan. Kemudian kita akan bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu hari ini. Kali ini yang udah kasih cuan ada beberapa nih yang mau saya bahas. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama Inet. Jadi Inet tadi pagi itu di spill waktu live trade pagi ya. Beli di sekitar 340 gitulah, sekitar area ini. Stop lossnya di sekitar 326 kalau saya nggak salah ingat ya. Area itulah. Belum terlalu jauh naik. Saya sih nggak expect kalau hari ini bahkan tutup sampai arah ya. Tutup di 400 ternyata hari ini. Nggak expect arah. Cuman ya syukurlah, alhamdulillah dikasih arah, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Jangan lupa pasang trailing stop buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum jualan ya benar, yang belum jualan dan masih mau hold, paling nggak pasang di 380 atau 376 gitu ya, oke lah ya. Pasang di 386 juga nggak apa-apa. Besok siap-siap jualan di harga yang lebih tinggi juga boleh ya. Pasang trailing stop lah intinya. Kalau gap up ya trailing stopnya langsung diubah ke 400 gitu. Jadi nothing tulus aja sih buat yang udah punya barang dan masih ada barang gitu. Buat yang udah jualan happy cuan. Intinya udah kasih cuan ini hari ini ya. Berikutnya ada Coin. Juga di spill waktu live trade pagi tadi, di spill sih di sekitar 3130-an ya tadi. Terus awal-awal sesi 2 atau sebelum sesi 1 tutup ya. Sebelum sesi 1 tutup sih. Beberapa menit, 30-an menit setelahnya kasih cuan di 3400-an, ya itu udah lumayan lah ya. Tapi cuan buat yang belum jualan, masih ada barang belum jualan, pasang trailing stop di 3240 ya, masih ada cuan. Dan ini juga masih bisa jadi bekal fast trade buat besok. Kalau nembus 3360 sikat lagi boleh lah, stop loss 3140 gitu. Next ada Wirge. Ya Wirge. Jadi Wirge ini tadi kasih cuan juga di live trade pagi tadi ya. Jualan lagi, belinya tadi setelah berhasil nembus 109, kemudian mungkin pada kebeli di 111 atau mungkin ada yang kebeli di 110 ya lebih banyak cuannya. Karena tadi sempat waktu saya ngeliat tuh harganya pasti 119 dan alhamdulillahnya masih dikasih peluang sampai sekitar paling nggak 117 gitu ya. Hari ini tutup di 117, dan buat yang belum jualan pasang trailing stop di 112 gitu, atau di sini juga boleh 113 gitu, boleh lah, masih ada cuan intinya ya.
Tuh, minimal kalau kejual di 112 sih cuman BEP doang, BEP plus fee doang ya. Itulah. Next ada apa lagi ya? Wirge IMPC. Ini juga di spill waktu tadi live trade pagi. Di spillnya itu di sini nih IMPC kurang lebih di sekitar 2660 gitu ya si IMPC-nya ya. Tadi pagi itu IMPC. Nah, di harga ya sekitar itu 2660 2670 dan sempat naik sampai ke 2900. Setidaknya di 2800 juga udah lumayan lah ya, karena tujuan belinya tadi cuma buat fast trade. Nggak expect langsung ke 2900 juga karena buat fast trade doang. Dan sebenarnya hari ini tutup di 2820, tutup di atas highest highest close bulan Oktober lalu ya, itu oke sebenarnya. Mudah-mudahan besok masih bisa naik. Nah, bisa dimasukin ke dalam watchlist juga buat bekal fast trade besok nih, nembus 2880 misalnya, mau dibeli juga boleh kalau mau ngantri sekitar area-area 2720 atau 2800 2780 tuh boleh lah gitu ya. Stop lossnya cuma di sini kalau mau nge-swingnya di 2540 gitu ya. Oke, itu tadi happy cuan IMPC-nya juga dan 3 saham yang lainnya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 5 nih. Pertama ADI, belum dapat barang karena strateginya ngantri 8375. Mau tetap ngantri di situ boleh, nggak masalah. Mau dinaikin juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ngantri di 8600 juga boleh, cuman saya mau perkecil risiko aja, jadi siapa tahu dikasih tuh di 8400 paling enggak, atau di 8375 karena stop loss di bawah 8125 ya. Selama dia nggak ke bawah 8125 ini ada peluang, masih ada peluang untuk ke 9000-an. Nah, ini high-nya 8950. Saya pikir nyamperin hari ini 9000-nya, tapi ternyata belum. Ya oke lah. Berikutnya ada BKSL. Strateginya ngantri 116 dan belum dapat barang juga. Saya pilih tetap ngantri kalau ini, karena stop loss kalau turun dan tutup di bawah 110 ya, biar nggak terlalu gede aja. Jadi saya pilih ngantri 116 aja. Di intraday ya siapa tahu besok ternyata nggak nyamperin dan malah nembus ke atas 122. Buat yang minat mau disikat sih monggo aja. Untuk nge-swing saya pilih ngantri 116 dan 113. Target TP1 masih di 128 sampai 130-an lah ya, mudah-mudahan bisa lancar ke situ. Next ada CDIA. CDIA-nya strategi yang ditulis di list rekomendasi kemarin adalah ngantri di 1850 dengan stop loss di bawah 1740. Nggak dapat, tapi di video yang upload di YouTube kemarin itu juga dibahas. Begitu nembus ke atas sini nih 1920 ya, nembus ke atas 1920 dan nggak nyamperin 1850 tuh boleh dibeli minimal buat fast trade. Mudah-mudahan pada dapet ya tadi pagi, karena opennya agak lompat gitu, terus nyamber bawah lagi terus naik gitu. Lumayan sih kalau misalnya ya dapet di sini, sempet ada ya 3%-an gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lah ini. Dengan berhasil naik ke atas 1975 sih ini oke loh, bagus si CDI-nya. Mudah-mudahan lanjut ke 2100 2400. Nah, saya sih ngarep dia sekalian aja nembus 2450 gitu ya, bikin break structure dan lanjut uptrend. Next ada Raja. Si Raja open gap up tadi, ternyata saya nungguin ya 4175 atau paling enggak 4400 lah ya, 4410 nggak disamperin juga itu. Ternyata tadi open gap up dan lanjut naik, malah langsung mendekat ke target TP1 di 5125, 5100, 5300 itu. Ya udah, buat yang belum dapat barang ya udahlah, antrian di bawah di cancel dulu aja sementara ini ya. Buat yang mungkin tadi udah beli langsung sikat, misal ya di ini aja, pasang trailing stop aja di berapa, trailing stopnya di sini ya situ aja sih ya, tadi bener 4940 4900 tuh oke lah, situ dulu boleh. Dan berikutnya ada
SSIA. Nah, ini belum dapat barang juga, strateginya ngantri 16.20. Saya pilih tetap nunggu situ sih 16.20 ya, atau ya bukan atau dan di atau dua level maksud saya. 16.20 dan 15.70 boleh, stop loss di bawah 15.25 tutupannya tapi, dan target TP1 tetap di 18.25 gitu ya. Sekarang kita bahas si Goto dan afiliasinya nih. Yang saham yang terafiliasi, maksud saya bukan afiliasi ini. Nah, maksud saya gini loh. Ini gosip merger Goto Grab, gosip merger antar Goto dan Grab. Nah, ini naik lagi, itu maksud saya. Diperhatiin aja tuh, tiap kali Goto naik tuh ya, gosip ini naik lagi gitu aja terus, ntar tenggelam lagi. Cuman memang hari ini Goto naik, beberapa saham juga ya oke lah diperhatiin gitu ya, saham-saham yang ada hubungannya dengan si Goto, entah itu ada hubungan kerjasama atau sebagai dia mungkin sebagai pemodal gitu ya, jadi investor ke situ. Nah, yang mau saya bahas adalah respon market hari ini terhadap saham-saham tersebut yang ada hubungannya dengan Goto plus Gotonya lah. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik untuk dijadikan setup atau mungkin buat bekal fast trade besok pagi gitu. Nah, pertama Gotonya dulu lah ya. Naik sih Goto emang. Dan sebelum-sebelumnya pernah dibahas Goto ya. Apa namanya? Kalau saya nggak salah inget itu 60 kalau mau beli, stop loss di bawah 55 gitu ya. Pernah bahas seperti itu. Seingat saya yang paling inget itu stop lossnya di bawah, kok 55 sih? Stop loss di bawah 56 gitu. Nah, cuman ini udah nyampe target pertama lah ya, hitungannya di 58 kok 58 sih, 68 67 tuh anggap aja udah nyampe target TP pertama lah. Jadi buat yang punya barang mungkin agak bawah ya trailing stopnya 63 gitu ya, paling kayak gitu dulu. Mudah-mudahan sih bisa nembus. Kalau bisa nembus ya ada peluang untuk ke 80-an, tapi kalau enggak ya udah, berarti ada, maksudnya ya udah tuh kalau misalnya ada rejection lagi ya tungguin 60 atau di bawah 60 lagi fotonya. Terus pertama yang ada hubungannya dengan si Goto, Astra. Ternyata ada lu Astra. Ternyata ada hubungannya. Nah, sebenarnya Astra saham yang harusnya udah kasih cuan. Karena saya ingat bener ini Astra pernah ada rekomendasi tahun lalu bahkan. Belinya itu ngantri di 4600, yang kejemputnya ternyata tahun 2025. Order belinya tuh kejemput tahun 2025. Ya balik lagi ya, ini setup selama dia nggak di breakdown base bawahnya ini ya masih bisa berlaku dan ya kasih cuan, bahkan lunas target TP2 dan lebih sekarang, OTW target full cycle di 6800. Untuk sekarang saya lebih nonton dulu sih kalau untuk Astra ya. Mungkin kalau misalnya masih ada barang gitu, level yang dipantau di 6100 aja, karena kalau sampai breakdown 6125 nih kurang asik sih. Meskipun kalau kita lihat strukturnya di sini, ini adalah low valid selama dia nggak turun tutup breakdown gitu ya, bertahan di bawah 5575, masih ada peluang untuk lanjut ke atas tuh ke 6800 gitu. Jadi mungkin buat yang udah punya barang pertama, level yang dipantau nggak perlu di 5500-an, cukup di 6100 ya, karena kalau breakdown 6100 peluang untuk turun lebih dalam, terkoreksi lebih dalam tuh ada, jadi lebih besar itu. Nggak ada salahnya juga ditunggu di 5800, tapi buat yang belum punya barang nggak ada salahnya juga nunggu di 6300, siapa tahu disamperin, dites gitu ya, dites lagi dan membal. Stop lossnya di sini juga 6100 dan targetnya ya 6850-an itu target full cycle-nya di situ, dari setup yang kebentuk tahun lalu bahkan masih bisa dipakai sampai sekarang. Berikutnya ada Telkom. Telkom juga ini harusnya saham yang udah kasih cuan juga. Terakhir ada rekomendasi di Telkom itu targetnya saya inget di 3600 dah. Udah lunas di pekan lalu dan ada rejection, kita nunggu lagi aja. Buat yang udah jualan ya nunggu buyback lah ya. Kok nunggu buyback sih? Nunggu terkoreksi. Level yang enak untuk kalau misalnya mau buyback itu siapa tahu disamperin sini oke lah, 3250 atau ya 3300-an oke lah. Stop lossnya tuh di bawah 3150 karena
Kalau kita lihat strukturnya ini masih uptrend low valid ya di 2850 ya, tapi pullback terakhir sebagai movement di 3150. Jadi selama nggak ke bawah 3150, peluang untuk lanjut ke atas masih ada. Tinggal pilih area belinya. Sebenarnya kalau kita ngomongin areanya ya dari 3400 lah ya, 3400 sampai bawah inilah 3200 gitulah. Stop loss di bawah 3150. Cuman ya kan lebar tuh, saya kurang suka kalau misalnya beli dengan stop loss segini lebih dari 5% tuh agak keberatan sebenarnya. Cuman ya selama masih di bawah 10%, money manajemennya masih agak-agak enak lah ya ngaturnya. Meskipun ya itu subjektif juga. Dan ya saya lebih pilih area 3300 atau 3250 untuk jadi area beli kalau untuk Telkom ya. Itu opini pribadi, tapi kalau misalnya membal dari 3400 atau sedikit di bawah 3400 membal ada pola-pola bullish reversal yang oke ya, mau dibeli monggo. Apa-apa bisa dimasukin ke dalam watchlist juga ini si Telkom. Target TP2 dari setup yang udah kebentuk bulan lalu itu ada di 3970-an, 3980, belum disamperin, mudah-mudahan masih bisa ke sana ya. Next ada Bevin, ternyata ada juga nih Bevin. Nah kalau Bevin saya pilih nonton dulu, kenapa? Ya dia sideways, range-nya menyempit gitu ya. Mungkin buat yang udah punya barang aja kali ya, yang dipantau level inilah 745 740 lah ya. Kalau sampai di breakdown lagi tuh nggak enak tuh, paling gitu sih. Kalau untuk setup sekarang ini bikin setup dan bikin strategi beli, enggak, saya pilih enggak dulu dan pilih nonton dulu, paling gitu ya. Setup sih ada loh, kalau setup mau dibikin setupnya juga ada. Bentar, setup ya begini agak lebar memang. Nah level pre-entry 805 800 beli di situ oke, ngantri 745 oke, tapi stop lossnya di bawah 695, jauh itu, lebar. Lebar range atau range setupnya itu aja lebih dari 23% ya. Otomatis kalau beli di 805 atau 800 lebih dari 10% masih stop lossnya gitu ya. Jadi setup yang lebar kayak gini saya kurang suka, apalagi ini sideways gitu. Strukturnya juga masih downtrend. Ya strukturnya downtrend ya. High valid di atas belum ditembus juga. Tidaknya sih kalau kita persempit view-nya dari Maret tahun ini gitu. Di tahun ini aja maksud saya. Begitu breakout 970 itu baru enak. Atau paling enggak main-main dulu di atas 850-an lah ya. Sepertinya itu lebih enak gitu sih. Yang udah punya barang jagain 740-an itu tadi ya. Next ada Arto. Arto sebenarnya ini juga ada setup dan udah nyamperin area beli di 2100. Target TP1 di 2,5 belum disamperin, mudah-mudahan bisa ke sana. Level pre-entry ini 2100 dan level entry di 2000. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1920. Mudah-mudahan nyampe ya ke sana, karena kalau kita lihat strukturnya sih ini Arto oke lah ya. Selama dia nggak ke bawah 1920 lagi ya masih ada harapan untuk ke atas ya, ke 2,5 atau bahkan lebih tinggi. Itu sih. Atau next ada MPPA nih ya, ini sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin, tapi ternyata hari ini menguat ya, membal dari 58 menguat 5,1% ya, fraksi harga segini sih. Hitungannya ini bullish engulfing, cuman hati-hati aja sih ya, hati-hati kalau misalnya minat sama ini saham sama MPPA ya stop loss mau nggak mau di bawah 58 tuh. Dan area-area yang memungkinkan jadi resisten ini 65, 66 sampai 69 tuh masih sangat memungkinkan jadi resisten. Itu sih paling ya. Kemudian berikutnya ada Bird. Oke, Bird. Ini udah ada notice kalau misalnya ini bisa dijadikan setup gitu ya. Area beli di 18, 15, 17,50. Ya mudah-mudahan nggak breakdown 16,95 aja sih, kuncinya itu doang. Kalau breakdown 16,95 kurang asik, nggak oke. Ada peluang untuk turun lebih dalam, ada peluang yang lebih besar untuk nutup gap ini ke 16.020,
kok 16.020 sih, 1620 gitu ya. Jadi beberapa tadi yang bisa dipantau Asi Telkom sih ya, Bevin itu buat yang udah punya barang silahkan pantau-pantau levelnya tadi udah dibahas. Dan berikutnya kita bahas stock ideas untuk besok hari Selasa 11 November 2025 ya. Saham yang masuk ke dalam list rekomendasi ada 3, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist kalau belum ada. Dan saham pertama ada Indi. Indi hari ini menguat nih. Saya nggak expect hari ini sih menguatnya. Pengennya turun lebih dalam, tapi oke lah karena hari ini tutup di 2030 menguat 5,7% dan bikin dominant break. Ada setup dominant break, jadi bisa kita bisa kita pasang nih Fibonya, kita bisa atur setupnya. Nah, strateginya buat yang minat beli Indi, ngantri dulu boleh kali ya, ngantri 1950 ya. Setidak-tidaknya itu 1995 itu oke lah situ. Saya ngarepin sih ada koreksi ke 1950 supaya nggak terlalu gede aja, stop lossnya di bawah 1870. Kalau turun dan tutup di bawah 1870, area belinya boleh. Ini ada 3 level, boleh diantriin di ketiganya, boleh salah 2 atau salah 1, yaitu di 1995, 1990 dan 1910. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1870 dan target TP1 ada di 2130, target TP2 di 2290. Berikutnya ada MBMA yang kedua. MBMA ini sebenarnya tadi sempat kasih cuan harusnya, ini masuk FP cuan juga harusnya. Tapi oke lah, harusnya juga udah ada yang punya barang karena saya sempat spill waktu di tanggal 6 seingat saya ya, waktu market lagi jalan, stop loss di 600 juga. Dan karena hari ini tutup di 685, tutup di atas, bahkan di atas highest close bulan Oktober kemarin ya. Oktober kemarin itu berhasil tutup di atas highest close September, dan hari ini berhasil tutup di atas highest close Oktober. Oke. Ini jadi satu hal yang menarik dan memperbesar peluang MBMA untuk lanjut ke target TP full cycle dari setup sebelumnya, yaitu di 740 lah, 740 sampai 795. Jadi buat yang minat beli MBMA dan belum punya barang ya, yang udah punya barang ya udah hold aja nggak apa-apa. Ngantri aja di 655. Mudah-mudahan masih disamperin ya. Stop loss di bawah 605. Dan targetnya mudah-mudahan lancar ke itu tadi 740 sampai 795 ya. Kemudian yang ketiga ada MDKA. Si MDKA hari ini menguat 3,3%, tutup di 2,5, dan ada peluang sih sebenarnya ini ya untuk lanjut ke target TP1 nih. Ini ada setup target TP1 nya ada di 2700 sampai 2800-an. Mudah-mudahan sih malah dia berhasil breakout 2820 ya. Dan buat yang belum punya barang aja, karena seingat saya tuh tanggal ini dah, tanggal 5 dah, itu pernah ada sore-sore di spill kalau minat itu monggo dibeli gitu ya, stop loss di bawah 2320 dan belum kena stop loss, mungkin masih ada yang punya barang dan silahkan di hold gitu. Buat yang belum punya barang, ngantri di 2430, siapa tahu masih dikasih. Kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa, kita berarti belum rezeki ngantri di 2430 gitu ya. Stop loss di bawah 2320 dan targetnya itu tadi di 2700 sampai 2800 ya. Itu strategi atau skenario pertama. Yang kedua, buat bekal fast trade besok. Nah, kalau ternyata langsung nembus 2510, bolehlah buat fast trade ya. Fast trade artinya trading pendek-pendek aja. Tuh ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga melalui fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.